Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya pada hari ini? Baik semua kan? Lause-lause gimana? Baik. Oke, ya kita akan memulai kebaktian online kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Lause mau ngajak kita teman-teman yang ada di rumah, kita berdoa dulu ya. Yuk mari kita berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata dan tunjukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu sehingga pada saat ini kami masih dapat kebaktian walaupun secara online. Persiapkan hati dan pikiran kami agar dapat mengikuti kebaktian dari awal sampai akhir dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini Lause yakin semua kita yang ada di sini dan juga yang ada di rumah, kita pasti selalu merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan ya. Mari pada pagi hari ini kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kedua. Kita akan bersyukur kepada Tuhan atas segala ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan kepada kita. Nah, pada saat ini kita akan memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan dengan lagu Kudanil. Teman-teman di rumah ikut gerakannya ya. Dan besar suka berendang, nil kuda nil kuda nil kuda nil nil. Mulut besar suka makan, nil kuda nil kuda nil kuda nil nil. Amboi amboi, kuat dan dahsyat kuasanya Tuhan. Amboi amboi, kuat dan dahsyat kuasanya
Teman-teman di rumah ikut gerakannya ya. Kita nyanyi sekali lagi. Besar suka berendam. Nil kuda, nil kuda, nil kuda, nil nil. Mulut besar suka makan. Nil kuda, nil kuda, nil kuda, nil nil. Amboy, amboy. Kuat dan dahsyat kuasanya Tuhan. Amboy, amboy. Kuat dan dahsyat kuasanya Tuhan. Ya, gimana? Masih semangat kan? Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman yang di rumah, kita persiapkan diri ya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Wah, sudah di hari Minggu lagi bertemu dengan Juantau Daniel. Waduh, nggak terasa kita akan sama-sama mendengarkan satu cerita hari ini ya. Nah, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pakai hamba di sini boleh menyampaikan firman ini kepada anak-anak-Mu. Hamba terbatas, hamba lemah. Ya Bapa, biarlah hanya karena Engkau kami semua boleh mengerti dan hidup di dalam firman. Berkati juga anak-anak-Mu yang ada di rumah yang menyaksikan cerita ini. Biarlah mereka boleh sadar, boleh mengerti, dan juga melakukan firman-Mu ini Tuhan, bahwa mereka dikasihi oleh-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, hari ini kita mau dengar cerita teman-teman sekalian dengan tema Tuhan Yesus sayang aku. Ya, Tuhan Yesus sayang aku. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, Cuantau tuh sering banget lihat adik-adik itu, ya, adik-adik itu gampang sekali nangis. Sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit sedih. Baru dimarahi, udah sedih. Aduh. Baru ditegur, udah nangis. Aku gak mau. Sampai nangis, guling-guling, terbang-terbang dia. Ya kan? Sering gak? Pernah gak begitu? Ayo, siapa yang pernah begitu? Ya kan? Atau bahkan ketika kalian itu tidak seperti orang lain, atau bahkan ketika kalian itu tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain, kalian itu bisa sedih, bisa nangis, merasa aku bukan apa-apa. Aduh sayang sekali adik-adik semua. Nah, teman-teman sekalian, Cuantau mau bertanya sama kalian semua, adik-adik sekalian, Cuantau mau bertanya sama kalian semua, apakah ketika kalian itu ditegur, kalian itu diingatkan, atau apakah ketika kalian itu memiliki banyak sekali kelemahan, kesalahan, itu sama artinya kalian itu tidak dikasihi? Apakah sama? Kalau kalian itu ditegur, kemudian itu artinya kalian tidak dikasihi? Atau kalau kalian itu nggak punya ini, nggak punya itu, punya kelemahan ini, punya kelemahan itu artinya kalian tidak dikasihi? No, tidak. Enggak loh adik-adik sekalian, tidak. Kenapa tidak? Nah, mari kita baca firman Tuhan yang diambil di dalam Wahyu 3 ayat 19. Ingat ya. Wahyu pasal 3 ayat 19 dikatakan begini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur,
dan ku hajar. Oke? Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi, contoh mau ingatkan, contoh mau baca sama adik-adik semua, supaya kalian juga bisa hafal ya. Wahyu pasal 3 ayat 19 berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat apa yang dijelaskan di sini. Apa yang dijelaskan di sini? Kalau ada yang menegur kalian, kalau ada yang mengingatkan kalian, itu artinya dia sedang sayang sama kamu. Ya, itu artinya dia sangat mengasihi kamu. Sama seperti cerita Yesus Kristus. Pada saat itu Petrus sedang salah berpikir. Petrus pikir supaya Yesus itu jangan menderita. Petrus berpikir supaya Yesus itu tidak boleh mati di kayu salib. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Petrus ditegur oleh Yesus. Ya, Petrus tegur, "Hei Petrus, engkau hanya memikirkan apa yang kau pikirkan, apa yang kau kehendaki, tapi kamu nggak memikirkan apa yang Tuhan Allah pikirkan." Waduh, lihat kan, Tuhan Yesus menegur Petrus karena dia salah. Apakah Yesus benci sama Petrus makanya ditegur? Oh enggak adik-adik sekalian. Tuhan Yesus menegur Petrus supaya Petrus memiliki pemikiran yang benar, supaya Petrus menjadi lebih baik, supaya Petrus itu tahu yang benar. Makanya Tuhan Yesus tegur dia, adik-adik sekalian. Demikian juga dengan kita semua yang ada di sini. Ya, kalau misalnya firman Tuhan di sekolah minggu, atau bahkan kalau misalnya lause di sekolah minggu, atau bahkan guru di sekolah menegur kalian, menegur kalian, "Hei kamu, Soto, jangan begini dong, ini salah, ini nggak bener." Tiba-tiba kamu nangis, aduh, aku nggak apa-apa, ya kan? Ya, tiba-tiba kamu kayak gitu. Nah, ingat, kalau lause, kalau guru sekolah minggu, kalau firman Tuhan itu sedang menegur kalian, sedang mengatakan sesuatu kepada kalian, itu bukan karena benci, tapi justru karena sayang. Ya, itu semua dilakukan karena sayang, supaya kalian menjadi lebih baik, supaya kalian berubah, supaya adik-adik semua tahu yang benar dan melakukan yang benar. Makanya harus ditegur. Sama nih dengan orang tua kalian juga. Ingat ya, kalau orang tua kalian ngoceh, cerewet, tiap hari, panas kan kuping kalau dengar mama marah, cece marah, panas banget. Ya kan, sering nggak dengar gitu? Nah, sebenarnya mereka mau kalian itu berubah menjadi lebih baik, menjadi anak-anak yang baik dan benar. Ya, adik-adik sekalian, ingat ya,
kalau kalian ditegur, kalau kalian diingatkan, atau bahkan kalau nanti ada sedikit jeweran, sedikit ya, itu bukan berarti mereka benci sama kamu. Itu artinya adalah mereka sayang sama kamu. Jadi terimalah itu dan bertobatlah, berubahlah menjadi lebih baik. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih hari ini kami bisa sama-sama belajar bahwa ketika kami ditegur, ketika kami diingatkan, ketika kami bahkan harus dimarahi oleh orang tua kami, oleh lause kami, oleh firman Tuhan yang disampaikan, itu bukan berarti mereka tidak sayang kami, Tuhan tidak sayang kami, tapi justru itu karena mereka sayang dengan kami semua, anak-anak Tuhan ini ya Bapak. Tolong kami Tuhan, biarlah memahami hal ini. Biarlah kami semua bukan hanya bisa menangis ketika ditegur, tapi kami semua bisa berubah ketika ditegur dan diingatkan. Karena kami tahu yang menegur kami sayang sama kami, senang sama kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang taat, yang baik, dan yang benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.